Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 447. Peluncuran baik Ye Yan maupun Ye Yunlan tidak terkejut dengan hasil ini. Mereka sekarang pada dasarnya yakin bahwa Ye Yunfan pasti berada di balik kejadian ini. Dengan karakter orang ini, tentu saja dia tidak akan meninggalkan petunjuk seperti itu. Nona, apa yang harus saya lakukan dengan Liu Dezu? Pecat dia dan minta dia keluar dari kota Sisui dalam batas waktu. Tidak ada ruang untuk serigala bermata putih seperti itu di pabrik keluarga Ye. Ye Yunlan berkata dengan ringan. Meskipun dia berjanji kepada wali kota lama untuk tidak bersikap kasar, itu tidak berarti dia akan membiarkan pria ini begitu saja. Dimengerti, Yue Jun mengangguk, lalu ragu-ragu sejenak, lalu menegakkan wajahnya. Tuan muda kedua, katakan yang sebenarnya, betapa percaya diri Anda dalam 2 hari. Ye Yan meliriknya dan berkata, sebenarnya, aku sudah menebak secara kasar apa yang terjadi, tapi masalahnya harus diselesaikan ketika pihak lain mengambil tindakan, jadi kita harus menunggu sampai 2 hari kemudian. Kamu sudah tahu, bagaimana mungkin kami memeriksanya selama sebulan penuh? Yue Jun tidak percaya. Ye Yan tersenyum tipis. Penyelidikanmu hanyalah pemeriksaan dan pengendalian rutin. Jika pihak lain menggunakan metode rutin, dengan sendirinya kamu akan mengetahuinya. Tetapi bagaimana jika pihak lain menggunakan cara yang tidak biasa? Yue Jun tidak mengerti. Tidak biasa, apa maksudmu? Formasi Feng Shui, kata Ye Yan. Ketika saya pertama kali tiba di pabrik anggur Yejia, saya menemukan ada sisa yin qi yang sangat samar di sini. Saat kilang anggur ini pertama kali dibangun, terlihat jelas ada ahli yang memberikan bimbingan. Meski saya tidak tahu tata letak spesifiknya di sini, saya juga bisa memastikan bahwa Feng Shui asli di sini tidak akan pernah bisa menghasilkan yin qi secara alami. Kilatan apresiasi melintas di mata Ye Yunlan. Tentu saja dia tahu ada beberapa hal misterius di dunia ini. Apalagi di negeri kuno Tiongkok, banyak hal yang bersifat magis maupun aneh. Oleh karena itu, Ye Yunlan tidak menemukan sesuatu yang tidak dapat diterima dalam pernyataan Ye Yan. Tapi Yue Jun bingung dan merasa sedikit konyol. Yin qi, tuan muda kedua, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia ini? Ye Yan memandangnya dan bertanya, dalam beberapa bulan terakhir, apakah para pekerja di kilang anggur selalu lemah dan mudah lelah? Apakah lebih banyak orang yang menyatakan sakit dibandingkan sebelumnya? Jangan bilang pada orang lain, katakan saja pada dirimu sendiri. Apakah kamu menderita insomnia dan melamun di malam hari? Apakah kamu merasa pegal dan tertekan saat bangun di pagi hari? Tapi saat kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan, semuanya normal? Semakin banyak Yue Jun mendengarkan, semakin lebar mulutnya terbuka. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan bertanya dengan heran, Tuan muda kedua, bagaimana Anda tahu? Apakah ada yang memberitahu Anda? Ye Yan menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu perlu seseorang untuk memberitahumu? Gejala yang kamu alami adalah ciri khas yin qi yang masuk ke dalam tubuh. Hanya saja orang yang melakukan trik tersebut tidak mengumpulkan yin qi dengan cepat untuk melakukannya secara diam-diam, sehingga semua orang di kilang anggur,
termasuk Anda, perlahan akan merasa tidak enak badan. Saat ini, Yue Jun tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia masih tidak bisa menerima hal-hal seperti Yin Qi dan Feng Shui, dia tidak tahu bagaimana menyangkal analisa ramalan Ye Yan. Oke, meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, tidak bisakah hal itu dicegah terlebih dahulu? Yue Jun tidak yakin. Ye Yan berkata dengan tenang. Kelemahan formasi Feng Shui Jufan hanya terlihat ketika diaktifkan. Yang terbaik adalah menghancurkan formasi pada saat itu. Yue Jun membuka mulutnya, tapi ternyata dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditanyakan. Direktur Yue, apakah kamu masih ragu dengan adikku? Ye Yunlan berkata dengan tenang. Yue Jun terdiam beberapa saat dan menggelengkan kepalanya. Tidak lagi. Karena itu, dia sudah menerima pekerjaan itu, dan dia tidak punya alasan untuk menolak lagi. Maka kita hanya bisa berharap tuan muda kedua ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini seperti yang dia katakan. Kamu rumah keluarga. Ye Yunfan melihat informasi yang dia terima, wajahnya menjadi gelap. Pergi dan panggil tuanmu, perintahnya. Setelah beberapa saat, Mu Yuan datang. Tuan Ye, apakah Anda mencari saya? Ye Yunfan menyerahkan informasi di tangannya, baca sendiri. Mu Yuan mengambilnya, meliriknya beberapa kali, dan ekspresinya menjadi gelap. Ini Ye Yan lagi. Dia benar-benar menghantui. Nada suara Ye Yunfan dingin. Saya tidak peduli apakah dia hantu atau manusia. Saya hanya ingin tahu apakah dia berpengaruh pada rencana saya. Mu Yuan mengerutkan kening dan menghitung dengan jarinya. Tuan Ye, saran saya, jangan menunggu tenggat waktu 2 hari, segera mulai malam ini. Tindakan kita sebelumnya pasti akan membuat pihak lain berpikir bahwa kita harus mengambil tindakan setiap 2 hari. Surat kabar itu juga mengatakan bahwa Ye Yan memutuskan untuk mengambil tindakan dalam 2 hari. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuat mereka lengah. Lagi pula, cara Ye Yan ini aneh. Kalau kita benar-benar membiarkannya bersiap selama 2 hari, mungkin tidak ada perubahan apapun, jadi kita harus segera mengambil tindakan. Ye Yunfan menatapnya dan bertanya langsung, seberapa yakin kamu? Senyuman bangga muncul di wajah lama Mu Yuan. Meskipun Ye Yan ini cukup mampu dalam hal formasi Feng Shui, dia sama sekali tidak kompeten. Aku butuh waktu beberapa bulan untuk menyiapkannya kali ini. Formasinya telah dikembangkan. Bahkan jika dia menemukan formasi itu, tidak ada cara untuk menghancurkannya. Ye Yunfan sedikit menyipitkan matanya dan merenung sejenak. Baiklah, ayo kita lakukan malam ini. Dan kali ini, matanya seram dan dia berkata dengan keras, kita akan langsung ke yang besar. Pada malam hari, pabrik anggur Yejia, yang cukup megah di siang hari, terlihat sangat suram saat ini. Meskipun Yue Jun mengatur agar semua penjaga keamanan bertugas untuk mencegah kecelakaan, orang-orang ini ditakuti oleh orang-orang yang meninggal hari ini. Tidak ada yang berani memasuki pabrik, dan mereka hanya mengepung mereka di luar. Malam berangsur-angsur semakin gelap, langit gelap gulita, dan tidak ada cahaya bulan yang terlihat. Tiba-tiba gumpalan kabut putih muncul di area pabrik. Dalam sekejap mata, itu memenuhi seluruh pabrik anggur Yejia, membuat seluruh pabrik tampak seperti kota hantu.
Namun para satpam yang semula mata terbelalak dan gemetar saat ini tidak bereaksi sama sekali. Mata mereka kusam dan pusing. Ini adalah reaksi yang terjadi ketika orang biasa diselimuti oleh yin qi dalam jumlah besar. Segera, satu demi satu, penjaga keamanan jatuh ke tanah, tidak mampu menahan energi yin dan tertidur. Tiba-tiba, dua sosok perlahan masuk ke dalam kabut. Sosok mereka sangat aneh, dan setiap langkah yang mereka ambil sangat kaku dan goyah, seperti dua boneka. Di dalam kabut putih, dua sosok dengan gerakan aneh muncul. Pemandangan ini terlihat sangat menakutkan. Perlahan, kedua orang itu melintasi pos keamanan dan berjalan menuju pabrik. Selangkah demi selangkah, mereka berjalan dengan kaku namun tanpa henti. Saat lewat di bawah lampu, cahayanya memantulkan dua wajah pucat. Anehnya, itu adalah wali kota lama dan Liu Dezu. Bab 448 Aneh. Kota-kota pedesaan sangat sepi pada malam hari, dan tempat pembuatan bir pada tengah malam bahkan kurang populer. Meskipun ini adalah kilang anggur di pedesaan, Yes adalah perusahaan besar, jadi fasilitas di pabriknya sangat canggih. Ada kunci pengenalan murid di pintunya. Kecuali dalam keadaan khusus, orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Karena itu, bagi Xiao Zhang, dia selalu merasa bahwa bekerja sebagai satpam di sebuah kilang anggur hanyalah sebuah pekerjaan. Dia adalah yang termuda di antara penjaga keamanan di kilang anggur, dan mungkin itulah sebabnya dia bisa tetap terjaga ketika semua orang tertidur. Namun, dia biasanya tidur siang di tengah malam. Dia telah melakukan hal ini selama beberapa tahun dan tidak pernah mengalami kecelakaan. Malam ini, dia sedang tidur di atas meja hingga dia terbangun oleh suara dong, dong, dong. Xiao Zhang mengusap matanya yang mengantuk, menguap, dan tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin datang. Dia memiringkan kepalanya dan melihat jendela ruang keamanan ditutup. Aneh, dari mana datangnya angin dingin yang menggigit tadi? Saat aku sedang memikirkannya, suara itu terdengar lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Xiao Zhang sangat bersemangat saat mendengarnya. Suara apa ini? Mengapa terlihat seperti seseorang bersujud? Dia berbaring di jendela, melihat ke arah suara, dan melihat dua sosok yang dikenalnya. Wali kota tua, Dezu, kenapa kalian berdua tiba-tiba datang ke kilang anggur di tengah malam? Xiao Zhang menjulurkan kepalanya keluar dari kotak penjaga dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia agak jauh dan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan. Tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bertanya-tanya, bagaimana postur wali kota lama dan Liu Dezu? Berlutut di lantai di tengah malam, pada pandangan pertama, saya pikir keduanya mencoba untuk pamer. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Kedua bayangan itu perlahan berdiri dari tanah dan terus berjalan, seolah-olah mereka tidak bisa mendengar kata-kata penjaga keamanan Xiao Zhang sama sekali. Xiao Zhang melihat ke belakang mereka saat mereka berjalan pergi, dan tiba-tiba merasa sedikit takut. Bukan karena hal lain, hanya karena mereka berdua sepertinya sepaham. Di tengah malam, seorang lelaki tua, seorang lelaki bertubuh besar, muncul di kilang anggur tanpa bisa dijelaskan. Postur tubuhnya kaku seperti hantu, dan dia berjalan bersamanya.
Xiao Zhang memikirkan hal-hal aneh di kota Sisui beberapa hari terakhir ini, dan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Tergantung pada, mungkinkah saya sudah menyusul? Sungguh sial, Xiao Zhang meludah. Dia sangat penakut dan tidak mau melangkah maju untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Dia takut jika dia terlibat, akan berakibat buruk jika dia mendapat masalah. Tapi dia memikirkannya dan teringat akan kepedulian wali kota tua itu padanya. Akhirnya, dia masih tidak bisa mengatasi hati nuraninya, mengutuk FCK, dan mengejar dua bayangan itu. Wali kota tua, tunggu aku, apa yang akan kamu lakukan? Dia mengejar dan meneriakkan pertanyaan. Di satu sisi, dia ingin menghentikan wali kota lama, dan di sisi lain, dia juga ingin memberanikan diri. Tentu saja, wali kota tua dan Liu Dezu mengikuti belokan itu dan berjalan dengan kaku menuju kilang anggur, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Pepohonan di kedua sisi jalan memperlihatkan gigi dan cakarnya, dan lampu jalan redup, dan beberapa masih berkedip sesekali. Xiao Zhang sedang mengejar setengah jalan ketika dia tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak, dan dia merasa jantungnya akan melompat karena ketakutan. Hanya melihat wali kota tua dan Liu Dezu berjalan ke depan dengan kaku. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berlutut dan bersujud ke arah tertentu. Ledakan, 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 ada bau darah di udara. Ternyata suara tadi bukanlah ilusi, melainkan dua orang yang sedang bersujud. Namun, kalau dilihat dari kekuatannya, kata bersujud sudah tidak tepat lagi untuk menggambarkannya. Ini jelas-jelas menghantam tanah dengan kepala. Setiap kali saya memukulnya, kepala saya berdarah. Pasti kesurupan. Xiao Zhang mengepalkan tongkat di tangannya, seluruh lengannya gemetar. Tapi dia masih menarik napas dalam-dalam, mengejarnya, dan berhenti di depan wali kota tua dan Liu Dezu. Sial, kalau kalian terus mengetuk, kalian berdua akan berubah menjadi hantu, cepat bangun. Dia berpura-pura berani dan berteriak. Leher wali kota tua dan Liu Dezu tiba-tiba mengeluarkan bunyi, klik, saat persendian mereka bergesekan. Mereka mengangkat kepala di bawah sinar bulan yang redup dan memandang ke penjaga keamanan yang menghalangi mereka. Tidak ada keaktifan sama sekali di wajah mereka. Xiao Zhang tidak bisa menahan gemetar. Keduanya memiliki luka berdarah dan perih di dahi mereka. Mata mereka sepertinya tertuju pada Xiao Zhang, tapi tidak ada fokus sama sekali di mata mereka. Wajahnya pucat dan bibirnya ungu, sepertinya dua mayat jahat. Kamu, apakah kalian berdua, manusia atau... Kaki Xiao Zhang menjadi lemah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap ketika berbicara. Dia tidak bisa mengucapkan kata terakhir, hantu, dan tangan yang memegang tongkat itu gemetar. Dia merasa kandung kemihnya sedikit tidak terkendali dan dia sangat ingin buang air kecil. Saat ini, wali kota tua tiba-tiba mengangkat tangannya. Baru kemudian Xiao Zhang menyadari bahwa wali kota tua itu sedang memegang sesuatu yang berat di tangannya. Patung tanah liat berbentuk kepala manusia. Kepalanya patah dan seharusnya berupa patung tanah liat. Xiao Zhang adalah penduduk lokal kota Sisui, dan dia dapat mengenalinya secara sekilas. Semua orang di kota tahu bahwa itu adalah patung Dionysus.
Penduduk kota Shisui mencari nafkah dengan membuat anggur selama beberapa generasi. Setiap rumah tangga akan mempersembahkan patung Dewa Bakus, dan mereka harus memberi penghormatan kepada Dewa Bakus setiap tahun dan festival untuk berdoa memohon berkah Bakus. Mengapa wali kota tua memegang kepala tanah liat dari patung Dionysian di tangannya? Terlebih lagi, Xiao Zhang pernah ke rumah wali kota lama, dan dia tahu bahwa kepala manusia inilah yang diabadikan di rumah wali kota lama. Wali kota tua selalu percaya pada Dionysus dan akan memujanya setiap hari. Mengapa dia menjatuhkan patung Dionysus di rumahnya? Ini adalah hal yang sangat tabu, sungguh tidak sopan. Xiao Zhang panik, dan dia mulai menyesal bahwa dia seharusnya tidak begitu ceroboh dalam mengejar untuk memeriksanya. Jika dia terjebak dengan hal jahat seperti itu, bukankah dia harus menjelaskannya? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, bibir wali kota tua yang seperti kematian tiba-tiba bergerak ke atas dan ke bawah, dan dia mengucapkan kata yang tajam. Mati. Detik berikutnya, ledakan potret itu menghantam kepala Xiao Zhang dengan keras. Setelah teriakan yang mengerikan dan dingin, angin dingin bertiup. Bau darah yang tertiup angin kembali menguat. Wali kota tua itu menyeka darah di potret itu dan terus berjalan lebih jauh ke dalam kilang anggur. Liu Dezu mengikuti dengan kaku. Dalam keheningan tengah malam, jalan ini sepi dan gelap seperti menuju neraka. Namun mereka menuju tujuan yang sama, mati. Mati. Sambil berjalan, aku menggumamkan sesuatu. Namun, setelah semua dikatakan dan dilakukan, itu hanyalah kata, kematian. Kata ini memenuhi seluruh pikiran mereka dan merupakan tugas yang harus mereka selesaikan. Keduanya berjalan cukup lama, dan akhirnya berhenti seolah telah mencapai tujuan akhir. Saat berikutnya, kedua pria itu mengangkat tangan, dan ada belati di tangan mereka. Namun, arah yang ditunjuk belati itu adalah tenggorokan mereka sendiri, bersambung.